Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini meskipun kita ibadah di rumah masing-masing secara online, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Tuhan, untuk segala hal yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Haleluya. Glory bagimu Tuhan.
Yesus, ku menyembahmu. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami puji Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau boleh kami ada kembali untuk memuji muliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan dan urapan Tuhan ada di tengah-tengah kami semua Tuhan. Dan juga pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Kiranya Engkau urapi, Kau pakai kami lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita. Kita semua mau bersuka cita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Mari kita semua. Haleluya. Kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini kita semua yang boleh ikut ibadah adalah umat pilihan Tuhan. Mari bersuka cita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Musik memuji muliakan nama Tuhan. Kita di rumah masing-masing bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur,
Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian selanjutnya, bahwa kita diberkati sama Tuhan. Kita mau angkat pujian, aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita percaya kita diberkati Tuhan. Kita memuji muliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah bersuka cita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Ya Tuhan, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhkanlah setiap hati kami, setiap pribadi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan,
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menggenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama kita akan puji. Hanya Engkau pribadi yang menggenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menggenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kalau kami boleh ada memuji muliakan nama-Mu Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, dan kami juga akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembacaan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap pada pagi hari ini untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Ibu Bapak yang saudara semua yang saat ini ada di rumah ya. Dan kita bisa beribadah karena anugerah Tuhan, kendati pun kita di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Ini juga anugerah Tuhan dan biarlah kesempatan pada pagi ini kita akan selalu belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-26. Lukas 21 ayatnya yang ke-26. Saya bacakan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Puji Tuhan. Judul pagi ini firman Tuhan saya beri judul yaitu dunia yang semakin genting. Ya, puji Tuhan. Ayat yang kita baca kalau kita lihat judulnya itu kedatangan anak manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang cemas akhir-akhir ini. Ya, memang di Alkitab sudah menyatakan bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, manusia akan mengalami berbagai masalah ya. Hidup yang tak habis-habisnya. Nah, kalau kita lihat, bukankah hal itu sudah dan sedang terjadi ya? Ayat yang kita baca bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita mulai dicemaskan dengan keadaan dunia sekarang ini ya. Sekarang sudah ada COVID yang varian yang baru ya, yang dari India yang lebih cepat menularnya. Orang merasakan kecemasan, orang merasakan ketakutan, ya. Ya, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Banyak anak-anak yang terjangkit, ya, balita juga yang terjangkit oleh karena COVID ini. Dan memang Alkitab sudah mengatakannya bahwa memang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali manusia akan mengalami berbagai masalah hidup ya yang tak habis-habisnya tadi yang saya katakan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan ya dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi kita sudah diingatkan oleh firman-Nya. Benar, akhir-akhir ini orang banyak mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Banyak orang-orang yang sekarang ini meninggal oleh karena memang COVID ini lebih ganas gitu ya. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-24 bahwa dikatakan Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Ini ya, sesungguhnya yang terutama harus diperhatikan ini adalah kata Tuhan ya. Kalau kita lihat keadaan dunia memang kita takut saudara. Makanya kita jangan jangan corona aja, perkatakan mengenai Tuhan Yesus. Amin, ya. Supaya kita di akhir zaman ini kita tetap kuat bersama Dia, Yesus Kristus yang kita sembah. Ayat yang kita baca di dalam Matius 24 ayat 10 sampai yang ke-12 begini bunyinya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Puji Tuhan. Inilah keadaan akhir, ya, dikatakan akhir zaman ini, ya. Bahwa dikatakan pada Tuhan berkata, dan banyak orang akan murtad. Ya, di ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Puji Tuhan, benar saudara. Kalau kita lihat air-air ini, ya, banyak orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Ya, banyak hal yang terjadi, orang yang murtad. Oleh karena mungkin kok ngikut Tuhan kok susah begitu ya. Banyak aturan ini dan itu. Ya karena mungkin bujukan orang atau kita punya pendamping yang tidak seiman, murtad meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan tentu hidupnya juga tidak akan tenang. Ya, oleh sebab itu dikatakan dan banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, inilah permulaan penderitaan. Ya, yang saya katakan yang tadi kita sudah di akhir zaman ini. Ya, dan oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tetap setia dan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita lihat keadaan ini, ya, yang seperti mencemaskan, mengkhawatirkan, ya, mulai lagi usaha juga mulai merosot lagi tentunya. Tetapi bahwa kita lihat bahwa Allah yang kita sembah, Dia yang bertanggung jawab atas kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Inilah kita sudah di akhir zaman ini bahwa memang akan muncul nabi-nabi, ya, nabi-nabi palsu. Saudaraku, kita lihat apa sih nabi-nabi palsu? Banyak orang yang mengikutinya. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang kita baca bahwa dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, banyak orang dikatakan nabi-nabi palsu. Kita lihat kalau di dalam Markus pasalnya yang ke-13. Dalam Markus ke-13 ini dikatakan begini. Markus pasal 13 ayatnya yang ke-22. Begini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya, sekarang pun sudah muncul dikatakan. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihannya. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Dan tidak heran orang akan datang kepada dia. Kenapa? Karena dia bisa mengadakan mujizat. Orang akan heboh datang kepada dia. Tanpa disadari kita ada di dalam jeratnya. Kita akan dibinasakan oleh karena ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu kita mau celik mata rohani kita di akhir-akhir zaman ini. Makanya kita lebih dekat sama Tuhan. Lebih belajar kepada firman-Nya. Supaya kita lewat firman-Nya itu kita ngerti, oh iya, akan banyak muncul. Ajaran-ajaran palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Dan ada juga orang-orang yang sudah percaya Yesus masuk di dalamnya. Saudaraku, bahwa kita lihat sebagai anak-anak Tuhan kita sudah harus menyadari itu. Ya, kita tidak boleh santai lagi. Tetapi kita lebih banyak lagi dekat sama Tuhan. Supaya kita mengerti. Karena siasat-siasat iblis. Siasat-siasat setan. Yang akan merebut kita. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan.
Betapa pentingnya kita dekat sama Tuhan supaya kita kuat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Tantangan yang kita jalanin semakin berat, tetapi kita percaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan dibiarkannya. Ya, ayat yang ke-23 ini dikatakan begini, ayat yang ke Markus 13 ayat yang ke-23. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Jadi Tuhan sudah mengatakan kepada kita, benar bahwa di akhir zaman muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu yang mengatakan nama Tuhan. Ini Tuhan sudah berkata bahwa hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya. Itu sudah jelas. Bahwa kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita jadi sasarannya. Karena setan pun bisa melakukan mujizat gitu. Nabi-nabi palsu bisa karena dipakai oleh kuasa kegelapan, bisa terjadi. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita akan tetap teguh. Makanya banyak tekanan dalam hidup ini ya. Orang-orang kita jumpai banyak, kenapa kok orang tersinggung ya? Kenapa kok gampang marah, gampang kecewa? Nah kalau kita nggak sungguh-sungguh ya akan seperti itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan pelihara kita. Amin. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ingat di sini kita akan belajar kembali. Kita lihat Matius 7 ayat 15 dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, ini sudah dikatakan. Hati-hati ya. Mereka seperti domba, baik, penyesat-penyesat itu baik. Tapi lihat, dikatakan di sini yang kita baca dikatakan mereka adalah serigala yang buas, yang bisa menerkam kita, membawa kita semakin jauh kepada Tuhan. Ajaran-ajaran firman yang kita dengar sudah dimakan oleh karena kuasa kegelapan ini. Oleh sebab itu mari kita tetap teguh di dalam Tuhan ya. Oleh sebab itu manusia itu membutuhkan Yesus dalam hidupnya. Apalagi akhir-akhir ini banyak virus-virus yang terjadi. Bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah tabib yang agung. Jadi kalau jemaat saudara yang ada di rumah saat ini, saudara mengalami sakit, saudara jangan putus asa. Dia adalah tabib segala tabib. Dia adalah segala-galanya. Bahkan oleh sebab itu segala penyakit apapun juga kalau kita bersama Tuhan, dia sanggup melakukannya ya. Oleh sebab itu kalau terjadi seperti akhir-akhir ini corona, jangan kita katakan corona. Memang itu ada. Tetapi yang kita katakan dalam hati kita, aku percaya perlindungan Tuhan ada padaku. Aku percaya aku dalam perlindungan Tuhan. Aku percaya aku dalam naungan Tuhan. Saudara kalau kata-kata iman itu, saudara katakan terus menerus, saudara tidak akan takut. Ya, biarpun memang sana sini terjadi. Tapi bagi kita, kalau kita dalam perlindungan Tuhan, tidak akan ada yang bisa menjangkau kita. Ya, oleh sebab itu undangan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, kalau kita diundang oleh orang pasti kita datang. Apalagi dalam undangan perkawinan, ya banyak orang datang. Tapi Tuhan juga mengundang kita supaya kita datang kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28. Yang sering kita dengar, yang kita sering kita baca, mari kita meresponi panggilan Tuhan. Dikatakan, marilah kepadaku. Marilah siapa di sini marilah? Ya, yang dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini undangan Tuhan buat kita. Saudara dalam menghadapi apapun ingat, bahwa Tuhan mengundang kita. Kalau Tuhan mengundang kita, mari kita meresponinya. Orang dunia mengundang kita, kita datang.
Kalau nggak datang sungkan katanya, aduh nggak enak ya, saya diundang kok nggak datang. Tapi kadang-kadang Tuhan undang kita, kadang-kadang kita kurang peka. Tuhan kalau panggil kita, ya Tuhan sudah jelas. Mari kalau engkau lagi mengalami kelesuan, mari kalau engkau mengalami tantangan, mari kalau engkau mengalami persoalan, mari datang sama Tuhan. Ini sudah Tuhan katakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ini undangan buat kita. Oleh sebab itu mari kita meresponi. Benar Tuhan, terima kasih. Aku mengalami tekanan akhir-akhir ini. Aku mengalami banyak persoalan. Aku mau belajar apa yang engkau katakan, aku akan belajar lakukan. Supaya aku mengalami kemenangan bersama Tuhan. Ya, jadi di akhir-akhir ini dunia yang semakin genting, undangan Tuhan buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita, tapi kita meresponi panggilan Dia supaya kita mengalami kemenangan bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dalam ayat Matius 24 tadi, balik lagi ayat yang ke pasal 24, ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan begini. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Jadi orang yang bertahan sampai selesainya. Dikatakan, tapi orang bertahan sampai pada kesudahannya, dikatakan akan selamat. Oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, banyak penderitaan, tetapi kalau kita tetap percaya dan bertahan di dalam Tuhan Yesus, pasti kita akan diselamatkan. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengundang kita pada hari ini. Jangan engkau sedih, jangan engkau mulai gelisah. Ya, memang dunia yang semakin tidak menentu ini, ya sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa akhir zaman ini masa yang sukar. Tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Ya, biarlah pada firman Tuhan hari ini undangan Tuhan buat kita di tengah yang semakin tidak menentu dalam kehidupan ini. Tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, kita bangkit, kita angkat pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ya, karena di dalam Yesus Tuhan ada ketenangan, di dalam Yesus Tuhan ada kekuatan untuk kita jalani bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Hanya Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal
goncangan akan terjadi dalam dunia ini. Kadang-kadang membuat takut dan khawatir. Bisa terjadi apa saja dalam dunia ini. Tetapi Tuhan memanggil kita. Mari datang kepadaku. Mari datang kepada Yesus yang penuh kasih itu. Engkau yang mengalami apapun dalam hidupmu, kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Asal engkau tetap mau setia, beriman, percaya kepada Dia, pasti Tuhan akan buka jalan. Hanya dekat Allah saja engkau akan mengalami ketenangan. Ada banyak terjadi apapun, kalau engkau dekat sama Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan dan pembelaan Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, terima kasih. Firman-Mu selalu memberikan kami kekuatan. Di saat kami menghadapi apapun, Tuhan tidak pernah biarkan. Engkau selalu menyertai kami. Tangan-Mu yang penuh kasih membimbing kami. Oleh sebab itu, keadaan apapun kami mau belajar untuk datang kepadamu. Karena di dalam Tuhan, hidup kami ada ketenangan. Hidup kami ada kemenangan dan kekuatan. Oleh sebab itu, ajar untuk kami selalu dekat kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Di rumah di mana saja, Tuhan tolong mereka. Supaya mereka mengalami kekuatan, kemenangan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan. Kiranya sucikan, kuduskan hamba-Mu dengan kuasa Tuhan. Berkati yang melayaninya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Yang melayani silakan maju ke depan. Puji Tuhan, kita percaya lewat perjamuan ini Engkau yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dengan iman dan percaya, Tuhan, hamba-Mu datang kepada Tuhan. Berkati roti anggur ini Tuhan. Biarlah Engkau jamah
menjadi kekuatan buat kami. Karena kami akan bersekutu di dalam Engkau. Karena kami percaya lewat perjamuan ini, kami yang sakit apapun, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Engkau beri penghiburan. Turunkan berkat-Mu di atasnya, menjadi bagian kesukaan dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan bersekutu dengan tubuh darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam jamuan ini. Haleluya. Kita angkat pujian. Salibnya. Salibnya. Selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Puji Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti ini melambangkan tubuh Yesus. Dengan ucapan syukur, dengan hormat kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan kita. Yang melambangkan darah Yesus yang tercurah buat kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman kita terima tubuh Yesus ini, biar mengalir dalam tubuh kita dan menjadi kekuatan buat kita. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan
syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya kami sudah dikuatkan, disegarkan oleh tubuh dan darah Yesus ini. Biar terus mengalir dalam hidup kami. Boleh menjadi kekuatan buat kami. Karena kami percaya saat Engkau beserta dengan kami, hidup kami menyatu di dalam Tuhan. Maka kami akan sukacita dan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa transfer ya ke atas nama saya atau langsung mau ke gereja silahkan ya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, nanti saya serahkan yang melayani. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Sama-sama kita angkat pujian, aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua ya. Pengumuman untuk ibadah untuk sementara melalui online, baik di wadah ibadah pemuda remaja atau maupun sekolah minggu ya. Kita online sementara ini ya, bahkan di hari Minggu juga. Nanti akan diumumkan kalau sudah tenang ya, tidak bergejolak kembali COVID ini, kita akan beribadah seperti sedia kala ya. Puji Tuhan, tidak ada yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Kekuatan di hidupku, ku pandang saja. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan, ajar kau
kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan. Banyak yang sakit, mari Tuhan lawati mereka, sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Sakit apapun yang mereka alami, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Baik berkat-berkat jasmani, amat lebih berkat rohani. Berkati rumah tangga mereka, usaha mereka Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka. Oh Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, Engkau memberkati semua jemaat Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di mana banyak orang yang terpapar COVID di mana-mana. Oleh sebab itu belas kasihan-Mu Engkau turunkan atas mereka. Sembuhkan mereka yang mungkin dirawat di rumah sakit. Mungkin mereka di rumah. Mari Tuhan Kau jamah, sembuhkan, pulihkan mereka. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik yang tertinggi sampai yang terendah di tempat kami ini melayani. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap jam-jam ibadah melalui online juga Tuhan berkati semuanya. Terpuji-puji nama Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini. Dan angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini turun atas kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya, dan kekuatan Roh Kudus selalu membimbing kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.